Di zaman legenda saat Dewa dan Seyur masih menguasai dunia, ada seorang Darius bernama Leonis Ned Magnus. Suatu hari dia mendapat laporan kalau Darius lainnya udah pada tumbang. Dan sekarang giliran 6 pahlawan atau Sitiros yang sedang dalam perjalanan untuk mengalahkannya. Di medan perang, pasukan anti milik Leonis terlihat sedang bertarung sengit melawan umat manusia. Tapi tiba-tiba ada sebuah pohon raksasa yang tumbuh menjulang. Dan salah satu pahlawan terlihat sedang menunggangi pohon itu. Pahlawan tersebut terus menembakkan panahnya yang langsung terbelah dan menghujani medan perang dengan cahaya terang. Hebatnya, ini malah membangkitkan kembali para prajurit manusia yang udah gugur. Gak cuma itu, seekor naga juga tiba-tiba muncul di pihak manusia dan mulai mengepung kastil Leonis. Asal manusia makin lama makin dekat, dan pohon raksasa tadi juga mulai menyerang menggunakan akar-akarnya. Melihat situasi yang makin kacau, Leonis tadinya sudah siap untuk keluar dan menghadapi mereka semua secara langsung. Namun, baru hanya mengingatkan soal janji Leonis kepada Dewi Kegelapan atau Dewi Berontakan. Intinya, ini belum waktunya bagi Leonis untuk mati. Dan pada akhirnya Leonis pun memilih untuk menyimpan tongkat birunya dan pasrah melihat kastilnya hancur lebur. Walaupun dia menerima kekalahan kali ini, Leonis bersumpah sebagai Raja Andit kalau dia bakal bangkit lagi 1000 tahun dari sekarang untuk merebut kembali tahtanya. Berita kemudian lompat ke masa depan, tepat yang beberapa waktu setelah kejadian itu. Di sini kita diperlihatkan 2 orang gadis yang sedang masuk ke dalam sebuah reruntuhan kuno. Usutunya reruntuhan ini baru saja muncul dari gempa bumi, dan mereka sedang mengecek apakah ada sarang monster bernama Void di dalamnya. 2 gadis ini adalah Risalia dan tuannya yang bernama Regina. Sambil terus berjalan ke area yang lebih dalam, Regina sempat merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar akan menemukan Void di tempat seperti itu. Risalia pun menjelaskan kepada bayangnya, kalau Void memang tipe monster yang suka banget bikin sadang di runtuhan luar sana yang dalam. Setelah itu, mereka terlihat menggunakan semacam alat pendeteksi untuk melacak keberadaan monster tersebut. Di tengah jalan, mereka menemukan beberapa patung aneh dan berpikir kalau ruangan itu mungkin adalah tempat yang penting. Sebelum akhirnya lanjut berjelajah. Gak lama kemudian, alat pendeteksi mereka tiba-tiba beraksi kencang saat mereka mendekat ke sebuah pintu. Sayangnya, pintu itu terlihat terkunci oleh satu sihir. Risalia mencoba untuk mengecek tulisan kuno yang ada di sana, tapi dia benar-benar kesulitan untuk memahami artinya. Karena masa Risalia bakal butuh waktu lama untuk memecahkan sejujurnya, Regina memilih untuk keliling dan memisahkan diri sebentar. Di sisi lain, Risalia masih terus fokus memperhatikan teks tersebut. Tapi anehnya, saat dia tidak sengaja menyentuh tulisannya, pintu itu meredup terbuka begitu aja. Ruangan di baliknya langsung terang benderang, dan di tengah-tengahnya ada sebuah kristal raksasa. Saking kuatnya energi di sana, alat pendeteksi Risalia sampai berat banget dan akhirnya rusak. Pas Risalia mendekat untuk mengecek, dia kaget banget kalau ternyata ada seseorang di dalam kristal itu. Sebelum masuk ke apa yang terjadi selanjutnya, kita sempat flashback sebentar ke momen karena tidak terduga saat Leonis bertemu dengan Dewi Kegelapan, yang bernama Rosalia. Waktu itu, sang Leo mengingatkan janji mereka kalau dalam 1000 tahun, bakal ada manusia yang cocok untuk menjadi wadah kekuatannya. Dan tugas Leonis adalah mencari manusia itu. Leonis sempat memohon supaya Rosalia tidak pergi. Tapi sang Dewi malah terbang begitu aja. Lagi ke masa sini, Risalia terlihat sedang mencoba untuk menghancurkan kristal raksasa tadi. Tapi senjatanya sama sekali gampang. Gara-gara keributan itu, Leonis yang ada di dalam kristal adalah terbangun. Awalnya, ia bingung bagaimana caranya ada orang yang bisa masuk ke ruangan yang udah dijaga sihir. Dia juga berpikir, apakah waktu 1000 tahun itu udah berlalu? Lalu dia langsung menghafal mantra agar bisa mengerti bahasa yang dipakai Risalia. Karena mengira Risalia ini cuma perampok makam biasa, Leonis tadinya udah bersiap untuk menghukumnya. Lalu tiba-tiba, kristal itu hancur berkeping-keping dan menghempaskan tubuh Risalia. Leonis pun berjalan mendekat untuk memberikan pelajaran. Tapi Risalia malah kebingungan melihat kenapa ada anak kecil di tempat sebahaya ini. Mengenal hal itu, Leonis langsung mengecek pantulan dirinya dan kaget setengah mati saat menyadari kalau tubuhnya berubah menjadi anak kecil. Dia berpikir apakah ritual reinkarnasinya gagal. Karena penampilannya sekarang benar-benar kembali ke wujud masa mudanya saat dia masih menjadi seorang pahlawan dulu. Tanpa banyak basa-basi, Risalia merasa langsung memeriksa keadaan Leonis. Bukannya marah, Leonis malah merasa malu dan diam-diam mengakui kalau dari sudut banyak ini lumayan manis. Karena kasihan, Risalia mengira kalau Leonis ini sedang amnesia dan langsung berjanji bakal melindungi anak itu. Walaupun awalnya Leonis merasa dirinya sebagai raja Yubis agak jatuh, karena diperlakukan layaknya anak kecil, anehnya sebagian dari dirinya malah menikmati perhatian tersebut.
Sampai akhirnya dia jatuh pingsan. Begitu Leoni sadar, Rizal langsung memberinya makan. Lucunya, sebagai mantan raja iblis yang udah kehilangan indera basah sejak lama, Leoni sampai ngerasa malu sendiri gara-gara tubuh fananya ini bisa pingsan cuman karena kelaparan. Awalnya dia mau marah karena menganggap gue disitu kurang sopan. Tapi dia orang niat setelah melihat kebaikan berseria. Setelah itu, Rizal memperkenalkan diri sebagai murid Akademi Excalibur dan nanya balik nama anak kecil di depannya itu. Pas Leonis sebutin nama legendarisnya yaitu Leonis Magnus. Hari-hari takut. Tujuan malah hantu nama itu imut banget dan dengan santai manggil dia sebagai Leo. Obrolan pun berlanjut. Misalnya yang lebih unan, nampak kalau Leonis ini pasti korban penculikan Monster Void. Mendengar itu Leonis malah bengong karena nggak tahu apa-apa. Misalnya akhirnya menjelaskan kalau Void adalah musuh utama umat manusia yang muncul 64 tahun yang lalu. Belumkah mereka ngobrol, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari arah Regina yang lagi keliling sendirian. Lewat alat komunikasinya, Regina mengabarkan kalau ada monster void raksasa yang muncul. Detik berikutnya, dinding ruangan hancur lebur diterjang monster void crossover. Senjata Rizal sama sekali nggak mungkin nembak monster itu. Leonis tadinya mau pamer kekuatan, tapi kocaknya dia malah tersenyum coba kebesarannya sendiri. Untungnya Regina datang tepat waktu dan langsung menembak ke monster itu pakai meriam raksasanya. Kekuatan tembakan itu bikin Leonis tanjung. Karena setara dengan sihir ledakan level 4 di eranya. Regina lantas menyuruh mereka berdua bertabur duluan sementara dia menahan sang monster. Di tengah pelarian, mereka malah dicegat oleh monster void lain. Rizal langsung menyuruh Leonis kabur cepatnya, sementara dia bersiap jadi tameng. Melihat situasi genting ini, Leonis sudah berniat melepas kekuatan aslinya. Namun, pas dia baru melapar mentah, Rizal tiba-tiba mendorongnya sekuat tenaga supaya ngejauh dari jangkauan musuh. Nah aslinya Rizal lah yang malah terkena tebasan fatal monster itu. Hebatnya dalam kondisi skalat bersimbah darapun, gadis itu masih aja nyuruh Leonis lari dan minta maaf karena gagal melindungi dia. Gak lama kemudian belasan monster void menghapung Leonis dari segala arah. Tapi jangan aja, semua serangan monster itu langsung mentah karena Leonis udah pasang pelindung goyang. Tanpa ragu, sang raja iblis cilik itu langsung membantai para monster pakai sihir gravitasi tingkat 8 dan bola api dengan sangat gampang. Kembali serga. Meski begitu, Leonis sadar kalau kekuatan tubuhnya saat ini turun drastis, cuman sisa sepertiga dari kekuatan aslinya. Karena salut banget sama pengorbanan berseria, Leonis yang biasanya kejam akhirnya memutuskan buat membangkitkan gadis itu dari kematian. Meninggalkan juga simbol-simbol misterius di tubuh Rizal. Begitu proses kebangkitan selesai, Rizal langsung terbangun dan memeluk erat Leonis. Dia lega banget anak itu baik-baik aja, yang bikin Leonis sampai speechless. Rizal lalu kebingungan sendiri kenapa luka parahnya bisa sembuh. Biar gak ketahuan, Leonis ngeles kalau lukanya gak parah dan dia cuma pakai sihir penyembuh biasa. Lucunya, Rizal malah ngira kalau itu adalah kekuatan pedang suci milik Leonis. Itu merupakan sebuah kekuatan khusus pada anak-anak masa kini untuk melawan Void. Setelah keadaan aman, mereka bertiga akhirnya kumpul lagi. Leonis lagi berbohong kalau dia cuma sembunyi pas di kebun monster tadi. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil keluar dari reruntuhan. Di perjalanan pulang, Regina sempat-sempatnya ngegodain Leonis dan anak-anak itu mesum gara-gara terus ngeliatin dia. Leonis cuma bisa pasrah harga diri sebagai raja iblis diledekin sama gadis manusia. Sesampainya di tujuan, menangan kota langsung bikin Leonis takjub. Di sana menjelaskan kalau kota tempat mereka tinggal itu adalah asal Garbin ke-7, benteng berjalan raksasa milik umat manusia. Mendengar semua itu, Leonis masih ngerasa nggak percaya dan nggak nyangka gitu kalau dia benar-benar udah terbangun 1000 tahun di masa depan. Kereta pun mundur sejenak ke kejadian menyedihkan 6 tahun lalu di asal Garbin ke-3. Waktu itu, kota tersebut sedang hancur lebur diserang pasukan Monster Void. Di sebuah tempat penampungan bawah tanah, Rizal dan Regina kecil terlihat berpelukan erat ketakutan. Regina panik luar biasa mendengar suara mengerikan dari luar. Tapi Rizal berusaha keras menenangkannya dan berjanji kalau suatu hari nanti begitu dia punya pedang suci, dia bakal ikut bertarung melindungi sama orang. Beberapa waktu kemudian mereka berhasil diselamatkan. Tapi sayangnya kenyataan pahit harus mereka terima. Semua satria suci yang berjuang di luar sana ternyata udah tewas. Itu membuat Rizal dan Regina menangis jadi-jadinya. Kembali ke masa kini, Leonis masih dibuat takjub melihat sekelilingnya.
Martin Spesies tidak menjelaskan kalau seluruh pulau raksasa yang berfungsi sebagai kota tempat mereka tinggal ini ternyata bisa bergerak layaknya kapal. Sesampainya di pos penjagaan, Richelieu melapor ke atasannya kalau dia membawa anak pengungsi buat tinggal bareng di asrama Akademi Excalibur. Richelieu juga berasumsi kalau Leonis ini sebenarnya udah berhasil ngebangkitin pedang sucinya buat nyembuhin luka-luka pas di reruntuhan tadi. Setelah urusan laporan selesai, Regina pamit duluan ke pasar. Sementara Richelieu menemani Leonis buat tes pemeriksaan kesehatan. Saat ada kesempatan ke kamar mandi sendirian, Leonis diam-diam memanggil dua bawahan bayangannya, yang bernama Blackcase dan juga Sherry. Tentu aja, mereka kaget melihat wujud dosen sekarang jadi bocah. Bahkan Sherry sampai keceplosan bilang kalau tuannya kelihatan mengemaskan. Leonis selalu ngasih tahu mereka soal pulau buatan ini dan menyuruh keduanya buat keliling menyelidiki kota secara diam-diam tanpa sihir. Sementara dia bakal nyusup ke akademi sebagai murid biasa. Setelah melewati tes yang bikin Leonis sadar kalau cara mengendalikan mana di zaman modern ini udah beda banget. Richelieu tiba-tiba merebut kartu identitas sementara milik Leonis berisi dan didaftarkan jadwal ujian pedang suci. Dalam perjalanan menuju akademi, Leonis keheran melihat betapa domainya kota ini. Richelieu pun menjelasin kalau pulau mereka emang belum pernah sekalipun disangkui. Di tengah jalan, langkah mereka tiba-tiba dihadang sama cowok nyebelin bernama Masuk. Dan mungkin ceweknya yang ada lagi dikendaliin pakai kekuatan pedang suci. Cowok sombong ini campur tangan menghina Richelieu dan meledekin tubuh kecil Leonis. Bahkan dia nekat menjabat rambut Richelieu gara-gara tawarannya buat gabung ke harem ditolak mentah-mentah. Melihat hal itu, Leonis langsung emosi. Tanpa banyak gaya, dia pun menghafal mancapan yang langsung bikin Masuk jatuh nyusup berlutut di depannya. Pas Masuk mau ngamuk menyerang pakai senjatanya, untungnya seorang gadis bernama Elvin datang melalui dan ngancam bakal laporin kelakuan Masuk ke pihak keamanan. Masuk pun akhirnya kabur dengan wajah kesal. Usut punya usut, Elvin ini adalah anggota Boston yang sama dengan Richelieu. Dia absen di ekspedisi runtuhan kemarin gara-gara lagi sibuk menganalisis reaksi sihir aneh di pulau itu. Kemudian kemudian berpindah ke asrama Hazard, bangunan tua yang jadi tempat tinggal Boston Richelieu. Sesampainya di lantai atas, Leonis sempat ngerasa canggung masuk ke asrama cewek. Tapi Richelieu cuma ketawa karena nganggep Leonis masih anak-anak. Kocaknya pas Leonis lagi mandi dan tertutup sama teknologi soal air panas masa depan, Richelieu tiba-tiba masuk itu aja buat menggosokin punggung Leonis. Sambil mandi, Richelieu curhat kalau dia pengen banget Leonis gabung ke pelotonnya. Namun pas Leonis nanya kenapa Richelieu ngebet banget bertarung padahal dia punya pedang suci, gadis itu mendadak jatuh pingsan. Tanpa panik, Leonis langsung mengaktifkan simbol sihir rahasia di tubuh Richelieu. Dan disitu pun langsung terbangun dan secara refleks menggigit leher Leonis untuk meminum darahnya. Richelieu tentu aja shock sama apa yang baru aja dia lakuin. Di momen itulah Leonis akhirnya jujur. Dia mengumumkan identitas aslinya sebagai penyihir kuno yang berinkarnasi. Dan dia ngasih tahu fakta mengejutkan kalau di runtuhan kemarin, Richelieu itu sebenarnya benar-benar mati terbatin monster. Gue udah hidupin dia lagi. Leonis terpaksa pakai mantra level 10 yang mengubah Richelieu jadi seorang vampir tingkat tinggi. Mendengar fakta itu, Richelieu bukannya marah-marah bercerita soal masalahnya yang kehilangan keluarga akibat serangan Foyer. Richelieu nekat bertarung murni demi mempercepat proses kebangkitan pedang sucinya. Walau sekarang dia agak ragu apakah seorang vampir bisa punya pedang suci. Leonis sendiri kurang yakin, tapi dia meyakinkan Richelieu kalau tubuh vampir sekarang jauh lebih kuat dari manusia manapun. Pas lagi Richelieu ngobrol serius, tiba-tiba kuda Leonis bunyi nyaring karena lapar, bikin cara Davis kembali nahan malu. Adegan kemudian berlanjut di kafetaria akademi. Dengan pedenya Leonis nodorin kue emas kuno dan sombong bilang kalau itu cukup buat beli semua menu. Ternyata dia langsung kena mental pas dikasih tahu kalau nilai emas di zaman modern udah anjlok drastis dan kota itu cuma menerima uang digital. Artinya, harta rencana Davis sekarang gak ada hadiahnya sama sekali. Di tengah antrean kafetaria itu, padahal mereka tertuju pada sekumpulan rentenir preman yang lagi nagih utang ke seorang turis. Pas preman itu mulai kurang ajar tanpa takut, Tiga-tiga langsung melenungkan tendang kakinya dan sukses bikin mereka kenyal. Dari seorang itu ternyata adalah Sakuya, anggota peloton Richelieu yang kemarin bolos ekspedisi gara-gara ketahuan asyik berjudi. Karena kasihan melihat Leonis yang terluka, Richelieu akhirnya paktir mereka semua buat makan siang. Sambil makan, Sakuya bercerita dengan tatapan tajam kalau pakaian khas yang dia pakai adalah peninggalan mendiang kakaknya, dan dia bersumpah bakal membantai habis semua void di dunia ini.
Meski omongannya tadi kedengaran keren banget, image pada Sakuya langsung hancur seketika. Cahaya dari dua cewek lain yang datang buat ngaji usang judi. Hal itu bikin dia beragapan cari-cari alasan buat kabur. Di sebuah fasilitas pelatihan, Alto melihat meneliti pedang suci milik Leonis. Meski Alto bilang Tuhan cuma senjata pendukung, dia malah dengan santai menghancurkan video robot jumlah favorit yang bikin semua orang kaget. Melihat hal itu, Alto merasa perlu melakukan penyelidikan yang lebih detail. Tapi tiba-tiba, Masuk ikut campur dan menantang Leonis bertarung seperti cara mengetes pedang sucinya. Tentu saja, Desilanya tinggal diam dan maju mewakili Leonis. Apalagi setelah tahu kalau seluruh pelaban Masal bakal ikut mengeroyok. Mereka pun membuat kesepakatan. Kalau kalah, Desilanya harus berhubung ke pelaban Masal. Tapi kalau menang, Masal tidak boleh mengganggu Desilanya lagi. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Desilanya dengan cepat menumbangkan anak buah Masal satu persatu. Di saat yang sama, salah satu anggota Masal mencoba menyerang Leonis. Tapi dengan mudah ditahan menggunakan sihir bayangan milik Leonis. Keadaan seperti mana saat Masal berhasil mengikat Desilanya menggunakan kekuatan pedang sucinya. Namun, di saat terdesak karena ingin melindungi Leonis, Desilanya tiba-tiba berhasil membangkitkan pedang suci miliknya yang merupakan sisa kekuatan terakhir keluarga Kristalia. Desilanya langsung bergerak memaksakan pedang Masal sekaligus membebaskan kendali pikiran anggota Protonya. Masal akhirnya menyerah dan semua orang bersorak merayakan kemenangan epic Desilanya. Setelah pertarungan usai, mereka kembali ke asrama. Desilanya berterima kasih dan berjanji akan terus melindungi Leonis sebagai pelayannya. Tapi dia juga meminta Leonis untuk melatihnya agar jadi lebih kuat. Mereka lalu mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan masuknya Leonis ke peleton mereka. Kemudian Leonis pun pergi ke kamar Elvin untuk mendaftarkan diri ke jaringan akademik. Elvin sempat bercerita kalau dia dulunya adalah petarung garis depan. Tapi dia beralih menjadi penganalisis data karena trauma kehilangan teman-temannya akibat serangan musuh Void. Sambil meminjam tablet Elvin, Leonis mengamati peta dunia dan menyadari kalau musuh Void anehnya selalu muncul di bekas lokasi pertempuran zaman dulu. Gak lama setelah itu, Vegas dan Sherry muncul dari bayangan Leonis. Mereka memberikan informasi kalau kota itu ditenagai oleh kristal mana raksasa. Dan yang lebih mengejutkan, sejarah tentang Leonis serta perang masa lalu ternyata udah dilupakan oleh orang-orang zaman sekarang. Sementara itu di tempat lain, sekelompok penyelam tiba-tiba diserang oleh musuh Void mirip pohon raksasa yang anehnya memanggil-manggil nama Leonis. Kita pun mundur sejenak ke masa lalu, tepatnya pada tahun 432 kalender suci. Saat itu, Leonis muda yang masih menjadi pahlawan dikhianati, dirantai, dan ditusuk oleh pasukannya sendiri. Saat sedang sekarat, Dewi Roselia muncul dan mengajaknya bergabung untuk memberontak melawan dunia. Ternyata itu cuma mimpi. Leonis pun terbangun dan langsung membangunkan Roselia menggunakan tanda otoritas bahayanya. Roselia sempat salah paham dan panik, tapi Leonis meyakinkan kalau dia nggak bakal melakukan hal yang aneh-aneh. Di pagi itu juga, Roselia mendapat kabar dari Elvin soal rapat strategi darurat. Lalu Roselia pun meminta Leonis melatihnya mumpung mereka sedang tidur. Beralih ke pusat komando, para petinggi sedang terus membahas hilangnya komunikasi dengan peleton marinir akibat aktivitas Void yang sangat singkat. Mereka curiga kalau ini adalah spesies baru atau bahkan ulah Voidlord. Dan mereka sepakat untuk segera mengirim skuadron elit buat menelitinya. Kembali ke Leonis dan Roselia, latihan mereka berjalan dengan sangat lancar. Roselia bahkan berhasil mengalahkan pasukan tengkorak panggilan Leonis sampai kelelahan setelah latihan. Mereka lalu memutuskan jalan-jalan ke kota. Di sela-sela momen ini, kita bisa melihat Jerry yang sedang kerja pada waktu di dapur, malah membuat kekacauan sampai dihukum untuk menyapu di luar. Lalu tanpa sengaja, dia melihat Leonis dan Roselia lewat mengendarai mobil. Perjalanan mereka berakhir di sebuah panti asuhan sekaligus restoran bernama di Sunny Spot. Anak-anak panti langsung berlarian mengambil Roselia dengan teriak. Leonis kemudian diperkenalkan kepada Nona Venia, sang pemilik tempat itu. Melihat Roselia yang begitu peduli dan membawakan makanan untuk anak-anak, Leonis lihat masa lalunya yang juga seorang yatim piatu dengan nasib yang jauh berbeda. Di momen yang hangat ini, Leonis mengamanu. Apakah di kehidupan barunya ini dia masih memiliki tempat berharga yang ingin dia lindungi, sama seperti Roselia yang melindungi panti asuhan tersebut. Di sisi lain, keduanya mulai terasa saat Elvin mendeteksi adanya getaran aneh dari bawah tanah kota lewat radarnya. Takwa yang punya insting tajam juga mulai ngerasain firasat buruk.
Kecurigaan mereka terbukti ketika para pegawai di markas administrasi bawah tanah di Bawah Jantungan saat mengecek ruang penyimpanan makanan. Ruangan itu ternyata sudah dipenuhi oleh invasi akar rasa sayang entah dari mana asalnya. Dita kemudian mundur sejenak ke kelas balik di tahun 428 Kahini Suci. Tepatnya saat segerombolan musuh menyerang sebuah kota tertembok. Di atas tembok itu, berdiri 3 pahlawan, termasuk Leonis yang saat itu masih berumur 12 tahun. Mereka sedang mengawasi ancaman yang makin mendekat. Salah satu pahlawan bernama Titius panik karena merasa mereka nggak bisa nunggu para bantuan. Melihat situasi yang makin gawat, para pahlawan yang paling tua malah ngambil keputusan gila. Dia berniat menghafal mantra buat menyebarkan habis semua monster sekaligus membakar seluruh warga kota. Lalu dia nyuruh Titius buat ngebangkitin warganya lagi setelah pertempuran selesai. Tentu aja Leonis langsung muat demi rencana kejam itu. Tanpa basa-basi dia mengunci pedangnya, membatalkan mantra Arakael, dan menerangkan bilang kalau dia benci banget sama ini membantai orang buat dihidupin aja. Dengan nekat, Leonis kemudian langsung terjun sendirian, membantai semua monster itu dan bikin seluruh warga bersorak memujinya. Sayangnya, Arakael cuma menatap Phoenix dan berbincang kalau suatu hari nanti, kekuatan luar biasa Leonis itu justru bakal jadi bumerang yang menggali kuburannya sendiri. Balik lagi ke masa kini, suasana di ruangan dari kota lagi kacau balau karena ada monster void spesimen bawah air yang tiba-tiba menghilang dari pantauan. Para penaiki militer sempat berdebat, tapi tiba-tiba Elvin muncul di layar untuk memberikan laporan darurat. Awalnya, para penasihat militer menyampaikan laporan dari seorang siswi, tapi mereka langsung cepat tahu Elvin berasal dari keluarga bangsawan Pilet. Elvin langsung memberikan datanya dan menyimpulkan kalau void itu sengaja menyusup lewat jalur bawah tanah untuk mengumpulkan jaringan komunikasi. Walau awalnya pada dia percaya karena void dianggap nggak punya kecerdasan setinggi itu, laporan salah telepon di ruang penyimpanan tadi bikin mereka akhirnya sadar kalau ancaman ini nyata. Sementara itu Lady terlihat panik karena terus-terusan gagal menelpon Rosalia. Padahal saat itu Rosalia dan Leonis lagi ada di panti asuhan Sunny Spot bareng anak-anak. Situasi makin kritis pas Elvin ngasih peringatan ke markas kalau monster void itu lagi bergerak cepat menyusuri kabel listrik menuju pembangkit tenaga. Kalau semua monster itu berhasil menyerap energi dari sana, bencana Steamtide atau serbuan monster besar-besaran bakal langsung meledak. Naasnya, peringatan itu terlambat. Void tersebut berhasil menembus pertahanan, menyentuh kristal mana, dan memicu Stampede. Langit meledak gelap, dan ribuan monster mulai turun menghujani kota layaknya hujan meteor. Markas langsung menetapkan status siaga bintang, memulai evakuasi warga, dan bersiap berdoa mati-matian selama 3 hari sampai bantuan dari ibu kota tiba. Menyadari kotanya lagi diserang, Leonis dan Celia langsung bergerak cepat. Leonis diam-diam masih perintah ke Shelly buat niduhin teman-teman Celia, sementara dia dan Celia fokus mengevakuasi anak-anak panti. Pas ada monster terbang yang berani mendekat, Celia dengan lincah langsung menembasnya jadi 2. Sementara Leonis berkali sama selainnya sampai jadi abu. Di area lain, sisa anggota peloton juga lagi sibuk bertarung. Sakuyan dengan daya kainnya sukses membantai 3 void was over sendirian. Justru tembakan meriam dari Cina yang membereskan sisanya. Ya. Kesecino ya, Iba. Ya, istilah. Namun ketika mereka kembali memuncak saat melihat ada void raksasa kelas Hydra di dekat sana. Ditambah lagi seekor naga void yang menukik dari langit. Melihat langkah itu, jiwa arogan Leonis sebagai raja iblis langsung meronta. Dia mencemooh, gimana bisa malu sekali naga sekarang malah tuntas terjadi masa void dengan. Dia nyuruh Rosalia buat meneduhin dia sebentar. Lalu langsung ngekes mantra mematikan level 10 yang sukses menembak jatuh naga itu. Sampai sukses lah. Tapi di lainnya, naga itu jatuh masih hidup dan langsung membalas dengan semburan api super panas yang bikin tubuh Rosalia terhempas. Di momen kritis itu, Black Gas mendadak muncul dari dalam bayangan untuk menahan amukan sang naga. Itu ngasih waktu sedikit buat Leonis menghafal satu mantra pamungkas lagi. Dan naga itu pun akhirnya benar-benar tewas. Mas Fuyo, masa iku no mae ni tien yori hochi wo yositsu. Sayangnya kelebihan mereka cuma berjalan sesaat. Tiba-tiba aja tanah di pijakan mereka bergetar hebat. Ledakan pisang muncul, dan dari dalamnya menjalar akar-akar pohon raksasa yang langsung melilit tubuh Rosalia dan menarik gadis itu ke bawah tanah dengan sangat cepat. Leonis Savage berlari mau menyelamatkan Rosalia, tapi jalan hidupannya langsung diblokir oleh cabang-cabang pohon tebal.
Kapal colong menyampan itu perlahan menyatu, membentuk sesosok mesra mengerikan yang tiba-tiba memanggil nama Leonis. Mata Leonis terbelalak karena dia sangat mengenali siapa sosok mesra di balik kakak itu. Dia adalah Arakael, sang pahlawan dari masa lalu. 2 tahun kemudian mundur lagi ke tahun 434 Tainur Suci di ibu kota Andi. Waktu itu Leonis baru saja pulang ke kastil sehabis memenangkan pertempuran dan langsung disambut oleh Rosalia. Kondisi Leonis saat itu sudah mulai berubah menjadi Andi. Terlihat dari separuh wajahnya yang udah berubah menjadi tengkorak. Leonis pun bercerita soal kemenangannya melawan musuh tangguh dan memberikan pedang rampasannya ke Rosalia. Namun Rosalia malah menyuruh Leonis untuk menyimpannya sendiri. Leonis bercerita kalau dia baru aja dapat teman baru bernama Blackcast, seorang bangsawan dari kerajaan bayangan. Seperti bayangan karena Leonis sudah membantunya di saat genting, Blackcast mengajarinya beberapa mantra sihir bayangan. Mendengar pencapaian itu, Rosalia ingin memberikan sebuah hadiah khusus. Dia mengeluarkan pedang suci lamanya saat dia masih menjadi pahlawan. Tapi karena pedang itu udah gak cocok dengan wujud Leonis yang sekarang, Rosalia mengubahnya menjadi pedang iblis terlebih dahulu sebelum menyerahkannya. Rosalia sempat mengingatkan kalau ada syarat khusus untuk bisa memakai pedang itu. Dan Leonis sendiri sebenarnya udah sangat paham soal syarat tersebut. Balik lagi ke masa kini, Leonis lagi asyik berhadapan dengan Arakael yang wujudnya udah berubah jadi monster raksasa. Pas Arakael mencoba memanggil lebih banyak Void, Leonis langsung menangkis dengan jebakan sihir api bertubi-tubi. Arakael akhirnya terpaksa mundur dan bersembunyi ke dalam tanah. Sementara itu Leonis buru-buru mengecek tanda kendali untuk memastikan kondisi Rosalia. Untungnya tanda itu belum hilang, yang berarti kondisi itu masih hidup. Leonis pun bersumpah bakal menghancurkan Arakael sampai tak bersisa. 2 lama kemudian mereka muncul dari dalam bayangan. Mereka berdua sempat ngobrolin gimana ceritanya Arakael bisa masih hidup selama ini. Dan dia mulai curiga jangan-jangan Rosalia juga masih hidup di luar sana. Leonis selalu malah paman kadang menyuruh beberapa prajurit bayangannya untuk menjaga anak-anak panti. Sementara dia bakal pergi menyelamatkan Rosalia. Di tengah pencarian, mereka mendadak mendengar suara samar dan menemukan alat komunikasi milik Rosalia yang terjatuh di tanah. Dari alat itu terdengar suara Elvin yang lagi manjang-manjang Rosalia, minta bantuan buat melawan monster Void Plus Hydra karena tim mereka lagi kekurangan orang. Leonis langsung menjawab panggilan itu dan menjelaskan kalau Rosalia sedang diculik sama Void. Dia lantas meminta tolong ke Elvin buat melacak posisi Rosalia menggunakan kekuatan pedang sucinya. Awalnya, Elvin melarang Leonis pergi sendirian dan menyuruhnya menunggu bantuan portal lain karena situasinya terlalu bahaya. Namun Leonis bersikeras kalau mereka udah gak punya waktu buat nunggu. Setelah mengecek situasi melalui pedang sucinya dan melihat daya hancur gila yang udah dibikin sama Leonis sebelumnya, Elvin akhirnya memutuskan buat percaya pada anak itu. Dia berhasil melacak lokasi Rosalia yang ternyata berada di area pembangkit listrik. Tanpa buang waktu, Leonis dan Blackcast langsung gas meluncur ke sana. Di tempat lain, Elvin lagi sibuk mati-matian menghindari serangan Hydra. Untungnya, Sally diam-diam ikut campur dari kejauhan dan membantu membunuh Hydra itu tanpa ketahuan sama sekali. Matinya monster itu sontak bikin semua orang di sana melongo kebingungan. Sambil menunggangi Blackcast menuju pembangkit listrik. Kenapa Leonis cepat-cepat melindungi manusia padahal dia Raja Iblis? Dengan santai, Leonis mengakui kalau dia sekarang mulai menyukai mereka. Sesampainya di tujuan, mereka mencoba masuk ke pembangkit listrik dengan ledakan besar. Leonis langsung mengajar Arakael pakai sihir api. Tapi sayangnya serangan itu sama sekali belum mempan. Karena Arakael punya kemampuan regenerasi yang super cepat. Arakael sempat menginjek kalau Leonis harusnya udah mati 1000 tahun yang lalu. Leonis pun membalas santai kalau dia nggak mati, bahkan cuma menyentuh jiwanya aja. Arakael terus menghujang itu jelas, bilang kalau dunia ini udah berubah dan bakal dibangun ulang bersama sesuatu yang dia sebut sebagai bintang kosong. Pas Leonis nanya apa maksud omongannya, dan merasa kalau dirinya adalah entitas terpilih pembawa kabar baik. Situasi makin merinding pas wajah-wajah manusia mulai bermunculan dari cabang-cabang pohon Arakael. Leonis langsung kaget karena sadar kalau Arakael ternyata udah menyerap dan bergabung dengan para penderita dari Waktu Suci. Di area bawah sana yang lebih dalam, Rosalia terlihat sedang diikat kuat oleh cabang-cabang pohon itu. Pas cabang raksasa ini mulai menyerang balik, Leonis dan Blackcast langsung sadar kalau energi mana mereka terkuras dengan sangat cepat gara-gara diserap Arakael. Pertarungan makin ribet pas wajah-wajah penderita tadi ikut-ikutan menyerang. Leonis sadar, satu-satunya cara buat membalikan keadaan adalah dengan segera menemukan dan membangkitkan Rosalia. Di tengah kekacauan itu, Leonis nekat mengoreskan darahnya sendiri ke alat komunikasi tadi.
Berkati kuasa Syariah yang ingin melindungi semua orang, luri-luri darah tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Leonis dan menghancurkan cabang-cabang yang menghalanginya. Setelah tahu titik pasti lokasi Syariah, Leonis langsung menembakkan alat komunikasi berdarah itu tepat ke arahnya. Alat itu menuju Syariah dan seketika membangkitkan kekuatan penuh vampirnya. Syariah akhirnya berseru pas dan kumpul lagi bersama Leonis, dan Alhamdulillah pamit mundur sebentar untuk memulihkan energinya. Syariah berbunga nanya apa yang baru aja dilakukan Leonis, dan Leonis menjawab santai kalau dia cuma membagikan sedikit darahnya. Mereka kemudian bersiap menghadapi Alakael yang udah mulai menghafal mantra level 10 yang bisa meratakan seluruh kota. Leonis menyuruh Syariah untuk melindungi punggungnya, sementara dia fokus menyiapkan serangan pamungkas. Syariah langsung berhasil menahan tumpulan masa-masa kecil pakai kemampuan manipulasi darah barunya. Di saat yang sama, Leonis akhirnya bersiap untuk menghunus pedang iblis dan Slave. Ternyata, syarat mutlak untuk menggunakan pedang ini adalah penggunanya cuma boleh memakainya dan melindungi kerajaannya sendiri. Oleh karena itu, Leonis dengan lantang mendeklarasikan kalau asal Garden ke-7 ini adalah kerajaannya, dan semua warganya adalah rakyat yang harus dia lindungi. Mereka sang menjadi berbayangan sampai kaget melihat pedang Dancer benar-benar menyetujui klaim gila tersebut. Alakael sempat berkoar kalau mempersak dirinya itu mustahil, tapi Leonis masa bodoh. Dia bertekad untuk menaklukkan takdir dan langsung menebas Alakael menggunakan teknik pedang super dahsyat, yang akhirnya sukses menghabisi monster raksasa itu tak tersisa. Kematian sang bos membuat kemunculan Void baru langsung terhenti, dan sisa monster yang ada perlahan memudar jadi debu. Di ruang kendali, semua orang masih terdiam gak percaya kalau mereka berhasil selamat dari bencana Stampede. Mereka cuma bisa menebak-nebak kalau bos Void itu mati gara-gara terjebak ledakan inti pembangkit listrik. Sementara itu, Leonis dan Syariah yang mendarat dengan selamat, langsung mendapat sambutan hangat dari sisa anggota pasukan mereka. Mereka semua merayakan keberhasilan gila ini karena gak ada satupun yang tewas. Cerita hari itu pun ditutup dengan anugerah kocak di asrama. Leonis lagi asyik berani kasurnya pas Syariah datang membawakan sandwich dan medali buatan anak-anak panti. Karena masih butuh asupan nana, Syariah dengan malu-malu minta jaga Leonis, dan Leonis pun menyodorkan dirinya buat digigit. Apesnya, anggota pasukan yang lain malah pas banget masuk ke kamar dan memperluki posisi amigo mereka berdua. Syariah panik setengah mati mencoba ngeles dan menjelaskan. Tapi sayangnya, udah gak ada satupun dari mereka yang percaya. Setelah pertempuran jelek-jelekan di asal Garden ke-7 kemarin, kota langsung melakukan perbaikan besar-besaran. Karena pembangkit listrik kota banyak hancur berantakan, tumbuhan di kota untuk sementara dialihkan menggunakan ribuan panel surya yang bisa mengubah sinar matahari menjadi mana. Di tengah masa pemulihan itu, Leonis diam-diam mencoba menyusup masuk ke kubah penyimpanan. Alasannya simpel, dia penasaran dan pengen banget cari tahu lebih banyak soal daratan yang baru aja dia klaim sebagai kerajaannya ini. Sayangnya, asisten itu mentah-mentah sama roh buatan penjaga gerbang. Disembetung ngasih tahu kalau Leonis wajib punya izin resmi dari biro administrasi dulu kalau mau masuk. Pas lagi kebingungan mikir cara, Regina tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung asyik ngegodain bocah itu. Saat ditanya ngapain ada di sana, Leonis terpaksa ngeles dan bohong kalau dia cuma mau belajar bahasa kuno. Dengan tujuan biar nantinya bisa baca tulisan di ketentuan tempat dia ditemuin dulu. Adiknya, Regina malah ngebantuin dia membuka pintu berangkas raksasa itu cuma modal tatapan mata doang. Leonis yang karena langsung nanya gimana caranya. Tapi Regina cuma tersenyum misterius, nyuruh Leonis buat tutup mulut dan bilang kalau itu cuma trik suap biasa. Gak lama setelah kejadian itu, mereka berdua berenang dapat pesan masuk dari biro administrasi. Isinya adalah undangan buat seluruh anggota peloton untuk hadir di upacara penghargaan yang diadain sama putri keesaran yang bernama Altiria di atas kapal mewah SS Hyperion. Leonis pun nyuruh Regina buat pergi duluan ke pelabuhan sementara dia mau lanjutin risetnya di dalam. Namun setelah mengejutkan, Regina malah mutusin buat gak mau datang ke acara penting tersebut. Beralih ke tempat lain, tepatnya di area gelap bangsal konservasi. Selama demi Yunmen yang dipimpin sama sosok sinah hitam bernama Bustia lagi asing nyusun rencana pemberontakan. Mereka berhentikan dalam upacara itu buat nyulik sang putri. Rencananya, sang putri berkali jadiin tawanan berditukar dengan kebebasan saudara-saudara mereka yang lagi dipenjara di ibu kota. Di tengah rapat rahasia itu, seorang penyihir misterius bernama Kalab dari hutan kegelapan abadi mendadak muncul nawarin proposal yang lebih gila. Daripada cuma nyerang, dia ngusulin buat langsung ngebajak kapalnya sekalian. Dia cuma itu,
Kala juga berjanji bakal minjemin mereka senjata pedang iblis supaya para demi human ini bisa bertarung seimbang melawan para pendekar pedang suci di kapal. Sebagai perlihatannya, Kala cuma minta disusahin beberapa pendekar dijadiin tumbang ritual pengorbanannya. Tanpa banyak basa-basi, buku berontak itu langsung setuju. Kembali lagi ke area pelabuhan, suasana lagi meriah banget. Kemudian terlihat Rama melambaikan tangan ke kerumunan warga di atas kapal. Sementara Regina diam-diam jauh menatapnya dari kejauhan dengan tatapan yang sulit diartikan. Di sisi lain, Leonis akhirnya kumpul lagi bareng sisa fotonya. Dia bahkan sempat-sempatnya ngasih hadiah bantuan kunci buat Lucaria, yang tentu aja langsung bikin dari situ kesenangan. Tapi saat mereka lagi jalan bareng menuju kapal, nah mereka dijegat sama Fenders, teman masa kecil Lucaria. Dan di sini mulutnya lumayan pedes. Dia terang-terangan ledekin perhatian Lucaria seperti kumpulan orang pemalas. Ujung-ujungnya mereka berdua malah adu mulut sampai harus dilerai sama Alvin. Meski begitu, sebelum berhenti, Fembri sempat nurunin bensinnya sedikit buat ngucapin selamat ke Lucaria karena akhirnya berhasil ngebangkitin pedang sucinya. Tanpa ada satupun yang sadar, Huamo dan Mio Mentari ternyata udah mulai melancarkan aksinya. Mereka menyusul masuk ke kapal lewat jalur laut karena penjagaan di sana paling longgar. Dengan cepat, mereka membantu para prajurit penjaga di telaga dan langsung menyamar pakai seragam tentara tersebut. Sementara bahaya makin menghindar, anggota peloton Lucaria malah lagi asyik bersantai menikmati fasilitas kapal mewah itu. Di waktu luang tersebut, Leonie sibuk menganalisis data-data yang dia curi dari kubur penyimpanan tadi. Dari situ dia menyadari satu fakta gila, yang mana sejarah di dunia ini ternyata udah sengaja dihapus dan ditutupi oleh seseorang. Lalu tiba-tiba, bawahnya bernama Sherry muncul dari dalam bayangan untuk memberikan laporan intelijen lengkap soal seluk-beluk kapal Hyperion tersebut. Sebagai tanda terima kasih atas kerja kerasnya, Leonie kasih hadiah sebuah cudok kue donat panjang ke Sherry. Tentu aja, mate bayangan itu langsung pasang muka cemburu dan kecewa karena ngadepin dia yang lebih dari tuannya. Momen dari itu pun ditutup dengan kelakuan Beselia yang tiba-tiba narik Leonis buat temenin dia latihan renang di kolam kapal. Awalnya Leonis merasa biasa aja, tapi pas pelajaran renang itu dimulai, Leonis malah nyesel seberat-beratnya udah setuju buat ikut. Coba mantan hajat iblis, konsentrasinya benar-benar hancur lebur gara-gara terus terdistraksi melihat Beselia yang cuma pakai baju renang seksi itu. Sementara itu, di area lain kapal, sang putri yang lagi dikawal ketat buat menuju tempat pidato tiba-tiba disergap. Para penjaganya dibantu habis-habisan oleh kelompok demi human yang menyamar tadi. Sang putri langsung ditangkap tanpa perlawanan. Untungnya, hewan peliharaan anjingnya berhasil kabur menyelina. Dia cuma itu, seluruh area geladak utama juga udah berhasil diambil alih. Paham banyak langsung menodongkan senjata pedang iblis mereka ke arah warga sipil. Anderson tadinya mau melawan langsung kicep pas mereka ngancem bakal nembakin Sandra kalau ada yang berani macam-macam. Biar pada nurut, salah satu tetua elf dari kelompok itu melempar bom peledak berbentuk apel buat nakut-nakutin, sambil menyita semua barang bawaan para tamu. Pak Pembaca pun teriak kalau aksi ini dilakukan demi memaksa pemerintah buat bernegosiasi. Lucunya pas penasihat militer bernama Baldur nanya apa tujuan asli mereka. Salah satu bisman yang kepancing emosi sama ledakan Fenrir malah keceplosan bilang kalau mereka berdua dikasih kekuatan super sama sosok sendiri. Melihat situasi makin kacau, Leonis diam-diam berpikir ke Lucaria buat mencari dan berbagi tugas. Tanpa nunggu jawaban, Leonis langsung menghilang Ambles ke dalam bayangan buat pergi ngamatin sang putri. Di ruang komun di utama, kata sang penyiru misterius lagi memaksa sang putri buat menyalakan mesin kapal pakai kekuatan elemennya. Dengan izin palsu bakal ngebiarin warga sipil tetap hidup. Dia si pemimpin demi human awalnya kapal itu diarahkan ke ibu kota. Tapi dia kami setengah mati pas melihat kapal malah sengaja diarahkan lurus menuju sarang Savoid. Ternyata si karat dari awal emang mau melempar kapal itu ke sarang Void, supaya para pendekar pedang suci di dalam kapal itu tercemar energi gelap dan bisa dijadikan tumbal. Merasa dikhianati, dia mencoba menyerang Kala. Tapi naasnya dia malah langsung harus terbakar oleh api hitam dari pedang iblis Kala. Sambil tersenyum licik, Kala kan semangat dia bernurut kalau nggak mau berhasil sama kayak bersama mereka. Beralih ke luar kapal, Regina baru sampai di pelabuhan Tubuhan melihat kapal Hyperion malah mau berlayar pergi. Tiba-tiba Yuan dan sang putri yang tadi kabur datang mampir Regina dan minta tolong. Tanpa pikir panjang, Regina langsung lompat masuk ke kapal yang udah mulai bergerak mencari itu. Di salah satu lowong kapal, dia sengaja ketemu Leonis yang akhirnya syarat. Di momen inilah terbongkar sebuah fakta mengejutkan.
Yang mana sang bocah yang diculik itu ternyata adalah adik kandung Regina sendiri. Regina kata jujur ke Leonis, dia cerita kalau sebenarnya dia adalah putri keempat dari raja. Tapi pas dia lahir, kebetulan banget di langit lagi muncul bintang kematian. Karena itu dianggap tanda buruk, kerajaan sampai tiga menjatuhkan hukuman mati ke bayi Regina. Beruntungnya, Adipati Dustalia mohon ampunan terhancur dan diam-diam menyelamatkan nyawa Regina. Sejak saat itu, Regina pun dititipkan ke keluarga Adipati dan dibesarkan dengan identitas palsu sebagai pelayan pribadi Rizavia. Regina mengaku kalau dia awalnya datang ke pelabuhan cuma mau diam-diam melihat adiknya dari kejauhan, tapi malah ketemu sama hewan peliharaan adiknya itu. Leonis yang udah paham situasinya langsung ajak Regina buat kerjasama ngajak kelompok belajar ngelamatin adiknya. Kembali ke ruang penyanderaan, Elvin diam-diam minta tolong Rizavia buat bikin keributan sebagai pengalian. Tujuannya supaya dia bisa meretas ritual atau bom pakai drum kecil yang udah dia sembunyiin di lampu gantung. Sambil nunggu apa-apa, Rizavia apa-apa panik, lalu diam-diam menusuk jarinya pakai garpu buat nafifin kekuatan darah vampirnya. Sementara itu, Leonis dan Regina yang udah sampai di ruang kendali kaget karena ruangannya ternyata kosong lompong. Dan sistem kemudian otomatis kapalnya udah dikunci rapat. Leonis langsung nyaranin Regina buat pakai sandi rahasia kerajaan buat membuka kuncinya. Tapi Regina agak ragu buat membongkar identitas aslinya ke sistem. Karena waktu makin mepet dan keselamatan sang putri jauh lebih penting. Leonis berhasil membujuk Regina. Mereka pun lalu menghubungi sang putri lewat alat komunikasi di tubuh hewan peliharaannya. Lewat komunikasi singkat tanpa menyebut nama asli itu, sang putri ngasih tahu lokasi diskapnya dan ngasih kode akses rahasia supaya Regina bisa ngantiin kapal sebelum nabrak Kang Foy. Leonis pun ninggalin Regina buat ngurusin kemundi, sementara dia sendiri lanjut mencari sang putri. Di ruang penyanderaan, rencana pengalian berjalan mulus, sambil Elvin meretas sinyal bom pakai drone-nya. Bisilan menggunakan darahnya buat menyemprot detonator bom fisik. Setelah bom berhasil dinonaktifkan, bahaya Rizavia Platon Ducelia langsung memberontak, membuin paham berjak dan berhasil mereka sipil. Namun, bagian itu cuma sebentar, karena pas mereka ngelihat keluar jendela, kalau mereka ternyata udah masuk tepat di tengah-tengah lautan Karang Foy. Gelombang monster Foy langsung mereman atau manusia ikan langsung lompat naik ke atas geladuk kapal. Para tonggal Rizavia pun langsung ambil posisi tempur buat nahan musuh-musuh itu sambil mengevakuasi warga sipil ke tempat aman. Di tengah chaos itu, Leonis menghubungi Elvin dan menyuruhnya pergi membantu Regina di ruang kendali pakai kunci master yang udah Leonis siapin. Dia juga bilang bakal ngurusin sisa monster Foy di luar. Karena dari kejauhan dia melihat Karat lagi berusaha kabur bawa sang putri pakai pesawat kecil. Di area pertarungan, Rizavia tepat waktu menyelamatin Regina yang nyaris terkebom monster. Sementara itu, Sakuya memaksa sisa temannya buat mundur mengevakuasi warga. Karena dia berniat nahan sosok bos monster pemakan otak sendirian. Tak semua orang udah keluar ruangan, Sakuya akhirnya mencabut paksa pedang iblis sekarang yang buat ngejar monster mengalihkan itu. Di ruang kemundi, Regina akhirnya berhasil masuk inti sistem kapal pakai kode sandi bintang kematian. Dalam hati, dia terharu banget karena ternyata dia masih mengingat eksistensi dirinya lewat sandi tersebut. Pas Regina berhasil memutar balik kapal, di tempat lain Leonis langsung mengikat pesawat gabung milik Karat pakai sihir bayangan tepat sebelum pesawat itu lepas landas. Leonis juga pamer kekuatan di menyebabkan ledakan bola api mematikan ke arah sebelum bulan Foy di sekitarnya. Sambil sombong dia bergumam kalau ini adalah hukuman buat siapapun yang berani mengganggu keadaannya. Di area lain kapal, Ventus dan Elvin yang lagi terdesak di kebun Foy tiba-tiba diselamatkan oleh tebasan kilat yang entah dari mana asalnya. Tentu aja itu ulangnya seri sang med bayangan yang lagi-lagi beraksi tanpa ketahuan siapa-siapa. Kita juga sempat diperlihatkan Sakuya yang lagi ngos-ngosan parah di ruangan sebelah. Sebab sukses membantai monster brain itu sendirian. Kini, giliran Leonis yang berdepan 1 lawan 1 dengan Karat sang penyihir. Leonis dengan arogan mereview identitasnya sebagai Raja Iblis. Tapi tentu aja Karat gak percaya. Karena malah sebelum debat, Leonis langsung membatalkan mantra sihir Karat dengan gampang dan mengikatnya pakai sihir rantai. Saat interogasi, kataku kalau tujuannya ngebaca kapal ini cuma buat membuat pedang iblis hasil korupsi jiwa para pedagang pedang suci buat dipersembahin ke sang dewi. Pas Leonis nanya siapa nama dewi yang dia maksud, tiba-tiba duduk Karat tunggus ditusuk dari belakang oleh sebuah pedang legendaris bernama Zea. Pedang yang di masa lalu terkenal sebagai pembunuh para raja iblis. Ternyata, pedang legendaris itu sekarang udah hidup sendiri dan berevolusi menjadi wujud Void Lord di zaman modern ini. Leonis langsung ngekas mantapi level 8 ke pedang itu. Tapi gilanya, tidaknya malah diserap habis-habisan.
Sang Void Lord Zia langsung membalas dengan doanya dan cara teleportasi yang super cepat, bikin Leonis kewalahan setengah mati. Untungnya ada yang memantau dari kamera ruang kendali tidak tinggal diam. Dan langsung mengaktifkan meriam utama kapal dan membubar biru area di sekitar Void Lord itu. Sambil terus menembak, Legina menunjukkan beberapa rudal berat yang sukses ngasih damage lumayan ke musuhnya. Kejutan belum selesai. Satu rudal besar diluncurin tiba-tiba terbelah di udara. Dan tebak siapa yang ada di dalamnya? Ya, betul, si Yuri Seria. Kenny Vampire itu langsung lompat keluar dan gabung bantuin Leonis. Melihat bala bantuan datang, Leonis nyuruh Rizalea buat menahan monster Void Kurzo yang mulai berdatangan. Sementara dia fokus nyiapin serangan Tomta sebagai penyanyi bisnya. Dengan kuda-kuda mantap, Leonis melancarkan satu tebasan reshating kedua yang langsung memicu ledakan energi super besar di atas kapal. Hal itu sukses melenyapkan penuh Void Lord itu sampai tak tersisa. Singkat cerita, bertahun berlalu, di pelabuhan sang putri adain acara syukuran dan ngucapin terima kasih kepada Rizalea atas pemberian mereka nyelamatin kapal. Namun, Leonis sama sekali nggak kelihatan berajang hidungnya. Pas sang putri nanyain keberadaan pahlawan cilik itu, Rizalea dan yang lain kompak ngeles kalau Leonis lagi sakit jadi nggak bisa ikut baris. Sang putri juga sempat nanya soal sosok medium roh misterius yang ngebantu ngebuka akses kapal. Lady udah sepakat menyembunyi identitas aslinya pun cuma menitipkan pesan rindu ke sang putri lewat perantara. Yang mana itu sukses bikin sang putri senyum bahagia meski nggak tahu siapa orang di balik pesan itu. Di adegan penutup, kita melihat Leonis lagi terkapar lemas di kasur asamanya. Wujud tubuhnya pun terlindung gara-gara maksa pakai jurus level tinggi. Di tengah rintiannya, pintu kamar terbuka dan Regina masuk bawa nampan makanan. Sambil tersenyum manis, Regina ngucapin makasih banyak ke Leonis karena udah berhasil nyatuin dia sama adiknya lagi. Lalu dia pun menutup momen itu dengan ngasih ciuman manis ke pipi sang mantan raja iblis jelek itu. Cerita berlanjut dengan ketegangan di area bawah tanah, di mana sekelompok tentara lagi ngejar sisa pemberontak demi human. Pas para tentara itu mau menangkap mereka, tiba-tiba aja semua tentara itu membatu gara-gara seorang cowok misterius. Cowok itu dengan santainya memperkenalkan diri sebagai Raja Iblis. Ia nawarin perlindungan mutlak buat para demi human itu, asalkan mereka mau bersumpah setia kepadanya. Tentu aja para demi human langsung setuju dan diberi julukan sebagai Serigala Iblis. Setelah membuat tindak pidana dahsyat buat mereka kabur, cowok itu tiba-tiba pamit pergi gara-gara dapat panggilan masuk. Di asrama akademi Rizalea yang dia dan melihat banyak burung gagak, itu adalah pertanda ada vampir mulai keliling nyari Leonis. Ocatnya pas dia buka kamar Leonis, dia malah melihat sosok mayit, yaitu si Sherry yang lagi bersih-bersih dan langsung hilang gitu aja. Rizalea sampai nyerah dia halusinasi. Sementara itu, cowok misterius di bawah tanah dan dia agak rabat. Di ke kamar dan lepas penyamarannya. Ternyata dia emang Leonis yang lagi diem-diem ngebangun ulang pasukan iblisnya. Pas masuk ke kamar Rizalea buat nemuin gadis itu, Leonis malah nggak sengaja mergokin Rizalea yang lagi ganti baju. Regina yang pas banget lewat malam ngira Leonis lagi masuk. Saat makan malam, Regina asyik ngegosip soal rumor asrama berhantu. Rizalea langsung nyambungin cerita kalau dia baru aja ngeliat hantu pelayan di kamarnya Leonis. Tentu aja Leonis langsung ngeles dan bilang itu cuma imajinasi Rizalea doang. Leonis kemudian nahin meja dan bilang kalau dia udah siap tempur buat pertandingan antara Proton hari ini ngelawan timnya Vampires. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Tim Rizalea langsung gas menyerang. Elvin yang jadi support sukses mendeteksi posisi sniper musuh. Dan Regina langsung membalas nembak mereka dari jauh. Takoya nekat maju sendirian buat jadi umpan. Bender sang rasa di atas angin langsung lisan Sakoya dan fokus nyerang Rizalea habis-habisan. Sementara rekannya disuruh ngurusin Leonis. Sayangnya, rencana Vampires gagal. Pas temennya mau nembak Leonis, mantan Raja Iblis cilik itu dengan santai menangkis pelurunya dan pakai sirup bayangan buat mencekik dari sniper itu dari kejauhan. Melihat saat itu, Rizalea langsung menerjang dan sukses menumpangkan Vampires. Hal itu membawa peloton mereka keluar sebagai juara. Di dalam hatinya, Leonis makin bangga dan yakin kalau Rizalea emang ditakdirkan buat jadi tangan kanannya. Kemudian scene berpindah ke sebuah adegan di mana pria misterius bernama Nepo selagi mempersembahkan pedang iblis ke dewinya, sambil bilang kalau waktu kebangkitan sang dewi udah makin dekat. Di markas komando, Sumarno dikejutkan oleh kemunculan sebuah pulau asal Gadun ketiga, yang merupakan kampung halaman Rizalea yang hilang 6 tahun yang lalu. Pulau itu tiba-tiba berlayar ke arah mereka. Karena ada sinyal marah berbahaya dari sana, Proton Rizalea langsung ditugaskan buat menyelidiki dan menghentikan pulau tersebut dalam waktu 72 jam. Elvin dapat curiga, nama peloton mereka yang dipilih.
Tapi pada akhirnya mereka tetap menerima misi nekat itu. Keesokan harinya sebelum berangkat bareng Pluton, Leonis nyuruh mereka sebuah jalan markas, sementara dia bawa Sally ikut ke pulau itu. Pas lagi di perjalanan yang tiduran santai di pangkuan Regina, Leonis sempat flashback ke masa lalunya bareng Dewi Rosalia. Dia ingat banget dan istrinya buat terus narin karena sang Dewi meski butuh waktu 1000 tahun. Singkat cerita, sesamanya di pulau yang dipenuhi kabut tebal itu, tim langsung pada mencar. Jauh-jauh nyari sumber sinyal, sementara Celia dan Leonis dalam bertempur nyari inti kemudi pulau. Di tengah jalan, alat pendeteksi di Celia tiba-tiba bunyi nyaring. Dan sebuah monster itu saja muncul menembakkan Yudi mematikan ke arah mereka. Di sudut lain pulau mati itu, kita ada penglihatan sama Ali, seorang pahlawan elf kuno yang ternyata juga terlempar 1000 tahun ke masa depan. Ali punya misi khusus buat menghancurkan wadah sang Dewi palsu. Dia sempat dekat sama Nepus si penjaga sang Dewi, namun Nepus cuma ninggalin Rusli dan malah ngirim monster void buat ngeberesin Ali. Kembali ke sisi Leonis, pas void rasa tadi nyerang, Leonis langsung menteleportasi Celia ke tempat aman dan menahan serangan monster void itu pakai pelindung. Leonis sempat kaget kalau monster ini pakai pelindung suci ala malaikat. Tapi karena dia Raja Iblis of Power, Leonis cuma menghafal landasan sihir gravitasi. Level 9, dan petir mematikan buat menghancurkan monster itu dalam sekejap. Sayangnya, efek pertarungan itu bikin Rosalia terluka parah. Di momen kritis itu, muncul serombongan hantu dari sisa-sisa mana warga kota. Pemimpin itu yaitu William, yang ternyata bawahan ayah Celia dulu, ngasih tahu kalau sinyal menerbaya itu emang dari mereka. William ngasih peringatan darurat kalau ada Void Lord baru yang lagi ngobrolin diri pembangkit listrik kota, dan bakal segera bangkit. Celia panik pengen lapor ke markas, tapi Leonis nyuruh dia tenang dan fokus nemuin diri dulu. William pun nyediain mobil sihir buat mereka pergi ke mansion keluarga dari Celia. Biar perjalanan yang ngebut, Leonis langsung manggil kode bayangannya buat narik mobil itu. Sementara itu, anggota Patton yang lain dia sengaja ketemu sama Ale. Karena salah paham, mereka sempat berantem. Tapi Sakuya sukses mengalahkan elf itu dan memilih buat nampunin nyawanya. Lewat komunikasi radio, Celia ngejelasin ke Alvin soal ancaman Void Lord dan janjian ketemu di mansion. Di perjalanan, Leonis ngasih hadiah spesial ke Celia, yaitu sebuah gong sihir yang tersimpan di dalam tubuh Celia dan bisa diaktifkan kapan aja buat mobil mana jadi kekuatan fisik. Ditambah sebuah gantungan kunci pembawa keberuntungan. Di tempat lain, balik di sakitan ngobatin luka Ale dan nasi dia makan. Ale pun jujur kalau dia punya misi buat mengalahkan sang Dewi palsu. Sesamanya di pengusahaan mansion, Celia jadi melankolis dan teringat pesan mendiang ayahnya dulu. Ayahnya pernah cerita soal Raja Iblis yang mungkin suatu hari nanti bakal bangkit kembali bukan buat menghancurkan dunia, melainkan buat jadi penyelamat umat manusia dari ancaman masa void. Belum telah nostalgia, Nepus mendadak muncul dan langsung nyerang Celia dari belakang. Tapi untungnya, Tuan kunci dari Leonis langsung bereaksi dan memanggil pasukan prajurit terangkat buat nidungin Celia. Leonis pun di sini tiba di lokasi dan langsung hajar Nepus pakai sihir api dan es tingkat tinggi. Nepus yang kualan akhirnya kabur lewat portal sambil terpawajilah. Ngasih tahu kalau sang Dewi palsu udah terlanjur bangkit. Dan benar aja, tanah langsung terlibat. Sang Dewi yang wujudnya terbuat dari sisa-sisa jasad yang terlangit, dikelilingi oleh ribuan monster malaikat. Elvin yang udah tiba di lokasi langsung ngirim sinyal darurat ke markas dan ngadetes beberapa kendaraan militer tua buat ngebantu tim mendekat. Atau nggak pun pecah. Tim Proton sibuk menebaki kepala para malaikat supaya bisa regenerasi. Sementara Leonis maju sendirian berhadapan sama Dewi itu. Leonis langsung menjatuhkan bola cahaya level 10, meskipun humoroyo. Bola minus salamnya nih setengah. Tapi sang Dewi langsung regenerasi dan membalas pakai mantra Nemesis level 11 yang menurunkan hujan api seluas kota. Leonis masih bisa menahan api itu, tapi karena dikepung terlalu banyak malaikat, dia nyuruh Celia buat cover area sekitarnya. Dengan kekuatan daun hadiah dari Leonis, Celia menciptakan sayap darah super krem dan langsung membantai para malaikat di udara. Di momen penentuan, Leonis menerjang maju sambil membunuh pedang iblis Dainslev. Namun, tepat sebelum pedangnya menebas, pedang itu meresonansi dan Leonis mendadak mendengar suara Dewi Rosalia dari dalam tubuh Dewi palsu itu. Leonis langsung ragu, dan serangannya pun tertahan. Akibatnya, sang Dewi pun berhasil membalas dan menembakkan ratusan panah cahaya yang bikin Leonis terhempas jatuh ke tanah.
Pasang Dewi mau ngeluarin serangan mematikan terakhirnya. Priscilla yang melihat tuannya dalam bahaya langsung mengukir dengan kecepatan penuh dan memberikan pukulan super dahsyat yang sukses membanding Dewi raksasa itu ke sana. Di tengah medan pertempurannya lagi kacau balau, Priscilla buru-buru ngecek keadaan Leonis yang udah terkapar. Leonis yang luka di situ kabur dan biar selamat. Awalnya Leonis ngira Priscilla cuma bakal minum darahnya sedikit buat ngisi energi. Tapi di luar dugaan, Priscilla malah ngasih darahnya balik ke Leonis. Tindakan nekat ini ternyata sengaja ngebuka segel ingatan lama Leonis tentang Dewi Rosalia. Dalam kelas balik itu, Leonis lihat momen sedih saat Rosalia nyuruh dia ngebunuh sang Dewi pakai pedang iblis kalau suatu saat nanti Dewi itu berubah jadi monster. Wajah Leonis nolak keras, namun Rosalia memberi pesan supaya Leonis terus nyari dia di masa depan, dan bilang kalau pedang iblis dan Chef bakal bantu nuntun Leonis ke takdir aslinya. Dari ingatan itu, Leonis langsung sadar, dia jadi mikir, kenapa tadi pedangnya mau nebas Dewi raksasa itu? Padahal kalau itu beneran Rosalia, pedangnya pasti bakal untuk dia buat mendidurin sang Dewi, bukan malah nyakitin. Dari situlah Leonis yakin 100% kalau Dewi di depannya ini cuman monster penipu. Berkandar Rosalia, Leonis akhirnya beli lagi. Priscilla bahkan telah melobi gaunnya buat dijadiin beban luka Leonis. Dengan penuh tekan, Leonis nyuruh Rosalia nge-backup dia dari belakang. Soalnya energi mananya udah cukup ngumpul buat ngeluarin ultimate skill. Bersama dengan itu, hantu William muslim supaya Leonis pakai sisa energi dari para hantu warga kota aja. Ternyata, yang mereka selama ini kejebak di pulau itu gara-gara si Resurrection dari sang Dewi Palsu itu. Karena para hantu ini juga pengen balas dendam, Leonis langsung setuju dan mulai ngeraba diri jiwa mereka ke dalam sebuah bola si raksasa. Biar jiwa-jiwa ini bisa ikut tempur, Leonis manggil pasukan kerangkanya dan ngebiarin kelompok William merasukin kerangka itu buat jadi tameng pelindung sama dia ngisi daya. Priscilla pun maju sebagai komandan, nyiptain senjata dari manipulasi udaranya, dan nyipin pasukan kerangka itu ke medan perang. Di tempat lain, Tuan Elvin akhirnya berhasil ngalahin perdana militer dan siap tancap gas. Tapi tiba-tiba, ahli si Elf ngotot pengen ikut, karena dia ngerasa harus ngalahin Dewi itu. Walau Regina sempat ingetin kalau ahli lagi luka parah, tapi itu langsung ngebukin kekuatannya dengan nembus mati satu malaikat dalam sekejap. Hal ini jelasin, kalau senjata legendarisnya itu kuat, emang diciptain khusus buat ngebunuh entitas level Raja Iblis. Caku yang salut melihat tekad bulat ahli akhirnya setuju membiarin Elf itu ikut numpang. Sementara itu di sisi Rosalia, pasukan kerangka lagi mati-matian gempuran malaikat supaya Leonis bisa fokus. Sayangnya, karena musuh terlalu banyak, Priscilla sempat lengah dan terpelanting. Pasukan kerangka sempat ngingetin Priscilla supaya enggak selalu ngandelin Jonesirnya karena efeknya nyedot stamina fisik gila-gila. Walaupun badainya udah temu, Priscilla tetap menolak mundur demi melindungi Leonis. Melihat bola energi Leonis makin membesar, Dewi Palsu itu panik dan berusaha menurunkan hujan api raksasa dari mantan Nemesis. Karena siulingnya belum siap penuh, Leonis langsung nyuruh semua orang buat mundur menghindar. Dan untungnya mereka semua berhasil selamat dari ledakan api tersebut. Di jalan kota yang hancur, rombongan Elvin yang lagi ngebut naik motor terbang terus dikejar sama pasukan malaikat. Regina langsung ngeluarin senjatanya buat nembakin mereka dari udara. Pas jalanan di depan terputus, mereka nekat ngaktifin penolong roket buat lompatin jurang. Apesnya, ada satu malaikat raksasa yang udah nunggu di ujung lompatan dan siap nembakin laser. Tapi belum juga nembak, malaikat raksasa itu mendadak terseret mundur dan kepalanya hancur nabrak gedung. Usut punya usut, itu ulah Sherry, simet bayangan. Dari kejauhan, Sherry malah kecewa karena mereka segitu itu bakal jadi lawan yang sepadan. Ingatannya mati dalam sekali tembak saking overpowernya kekuatan mereka tersebut. Balik ke pertarungan utama, dan segera selesai ngisi daya benang dan chefnya. Dewi yang lagi ngamuk sempat melempar sebuah bentung ke arah Leonis, tapi Priscilla dengan sigap langsung membelah gedung itu jadi dua. Saat Leonis ngelepasin kekuatan penuhnya, dia kaget. Karena Dewi itu ternyata masih dilindungin sama penghalang sihir level tinggi. Tepat di momen kritis itu, gabungan Elvin dan Harley tiba di lokasi. Bagian Sakura langsung nembakin penghalang itu bertubi-tubi mesti nggak mungkin. Sebagai kartu as, Harley langsung lompat dan melepasin ultimate skill pedangnya. Dan itu sukses nembus pertahanan Dewi. Meski imbasnya, Harley dan rombongan pertang langsung pingsan kehabisan tenaganya. Melihat pelindungnya hancur, Leonis gak nyanyian kesempatan emas ini. Sang Dewi Palsu sempat nyoba nyuruh suara Rosalia lagi buat nyecok. Tapi Leonis udah tahu kalau itu cuma trik murahan.
Tanpa ragu, Leonis mempersetujui itu pakai ledakan yang ditim masif dari Denslev yang langsung ngancurin tubuh raksasa itu sampai menguap tak bersisa. Bekamio. Forobia. Dengan matinya sendiri palsu, kutukan di pulau itu akhirnya menghilang. Minuman persuanan tuanya pelan mundur sambil mengucapkan terima kasih ke Richelieu karena udah ngasih mereka kesempatan bertarung sebelum beristirahat dengan tenang. Pasangan dapatan lain mulai sadar, bisa prajurit terangkap buru-buru disuruh sembunyi biar rahasianya terjaga. Sakuya yang baru siuman masang cerita soal keherbatan ahli ke Richelieu, ngira kalau ahli yang berusaha ngebunuh dia itu. Gak lama kemudian, balai bantuan dari markas pusat akhirnya tiba. Bentley yang dari tadi khawatir, lenyap banget melihat mereka semua selamat dan nyuruh tim medis buat merawat mereka selagi diterbangin tulang. Sama perjalanan di kapal penyelamat, Leonis yang kelam sempat kepikiran soal ahli. Dia penasaran ngapain pahlawan kuno kayaknya bisa ada di zaman ini. Buat ngalihin pikiran, Leonis nanya soal buku yang lagi dibaca Richelieu. Richelieu pun ngebacain dongeng soal Raja Iblis kuno. Sambil dengerin, Leonis cuma bisa senyum-senyum sendiri karena sadar cerita Raja Iblis di buku itu mirip banget sama dia. Walau sejarahnya berubah jadi agak ngawur. Sesampai di asrama, Leonis langsung ngadain rapat rahasia bareng Beckes dan Sherry buat ngeberasi penyiar Nepos. Jangan dalang dibalik diri palsu ini. Mereka sepakat kalau Nepos harus segera dihabisi. Jadi ngurangin tim tuannya buat waspada sama Ali, karena tujuan utama pahlawan pasti buat ngebunuh Raja Iblis. Ternyata tebakan Sherry benar. Mi fasilitas medis, Ali yang baru sadar langsung kabur buat ngebunuh target aslinya, yaitu Leonis. Di kamar Leonis, suasana tiba-tiba jadi kocak. Sherry lagi cemburu berat dan momen gara-gara Leonis ngasih gaun spesial ke Richelieu. Lagi asik ribut, Richelieu yang dari tadi nguping mendadak masuk ke kamar cuma pakai handuk. Lenza sempat nimbrung salting melihatnya. Ternyata Richelieu kehabisan tenaga gara-gara pakai gaun silver tadi dan dengan manja minta jasa dari Leonis. Tangan gak tinggal, Leonis akhirnya pasrah dan membiarin lehernya dijinjit. Di adegan tunggu musim ini, Leonis terlihat tersenyum penuh percaya diri. Sambil mengingat janjinya pada Rosalia, berubah tekad bulat buat ngebangun ulang pasukan Iblisian dan nangtukin dunia lagi supaya umat manusia tunduk padanya. Dan setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini.